Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mekar, bunga cempaka, penghias taman di tepi kolam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mari kita bahas Al-Quran lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta kajian Badak Subuh Al-Hasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian Badak Subuh yang penuh berkah ini dalam menguraikan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Mari kita manfaatkan waktu untuk menambah iman dan takwa kita dengan selalu membersamai Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan dan kita simak bersama uraian dan penjelasan Al-Quran surah Al-At-Taubah ayat 54 yang akan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti kajian Badak Subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Hasrida Al-Hasani yang pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Kamilah Safi'i dari kelas GNM. Terlebih dahulu kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bi dan Bapak Ibu semuanya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah, Bu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan keberkahan serta kesehatan lahir dan batin kepada Ustadz beserta Dan kita keluarga semua, tercintanya, termasuk seluruh peserta Al-Hasani, amin. diberikan kesabaran dan istiqomah dalam mengajar dan membimbing para peserta Al-Hasani, serta selalu memotivasi untuk kita belajar Al-Quran dengan mudah. Baiklah, kita sapa juga Ibu pendamping. Assalamualaikum Ibu Kamila. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya Ibu ya? Insya Allah Kami siap. dari NC juga dengan dari mungkin kelas Ibu juga semuanya mendukung Ibu dengan memakai nuansa putih semuanya. Putih bersih dan suci ya Ibu. Insya Allah Ibu bisa menguraikan ayat dengan lancar dan muntas. Amin. Amin ya. Baiklah Ustadz, kami persilahkan dengan hormat. Ustadz. Syukron, Bu Wi Lestari. Ya, sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau
dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat ke-54 bersama Ibu Kamila. Assalamualaikum Bu Kamila. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Ibu di mana posisi ini, Bu? Di Jakarta Buya. Oh, di Pamulang. Di mana tuh tepatnya? Di apartemen di SCBD Suites. Oke, sebelah sini ya. Baik, Ibu Kamila. Dulu yang ngajak Ibu Kamila ke Alsani siapa Bu Kamila? Ibu Mas Rida, Oh, Bu Mas Rida. Teman mana Bu Mas Rida itu dulu? teman kajian di Yayasan Hasanah Kebajikan di Oh, Palembang. Lembang ya. Ibu kegiatan sehari-hari apa nih sekarang? Kalau di Jakarta mengikuti alasan inilah Bu ya, pagi ikut tahsin, Iya, siang ikut gramatikal, malam ikut kelas Alhamdulillah. Mulai istiqomah Bu ya. Jadi sekarang Ibu ada di kelas GNM GNM. bersama Pak Joko Suranto ya. Yang ketua kelasnya Pak Yunasman ya. Baik, kalau gitu Ibu udah siap atau bahas 54? Siap insya Allah Bu ya. Begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Yang terhormat Buya Rijal Al-Hasani dan yang kami hormati tim gramatikal Al-Hasani serta Bapak Direktur Al-Hasani, Bapak Helmi Edianto, dan para pembimbing yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Joko Suranto selaku pembimbing kelas Gen M. Yang saya hormati Bapak Yunasman sebagai Ketua Kelas GNM Malam. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Bapak Patullah sebagai Wakil Ketua di kelas GNM dan teman-teman kelas GNM serta para peserta pagi hari ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur panjang dalam keberkahan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih Buya dan Pak Joko yang sangat sabar dalam membimbing saya beserta kawan-kawan kelas November Malam yang tetap setia dengan motonya belajar bersama, bisa bersama, dan maju bersama. Izinkan saya mengurai Al-Quran Surat At-Taubah ayat 54 secara gramatikal bersama Buya Rijal Al-Hasani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Surat At-Taubah ayat 54 dibagi menjadi 33 penggalan. Penggalan pertama, penggalan surat At-Taubah ayat 54. Penggalan pertama wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga mana'a, penggalan keempat hum, penggalan kelima an, penggalan keenam tuqbala, penggalan ketujuh min, penggalan kedelapan hum, penggalan kesembilan nafaqatuhum, penggalan ke-10 illa, penggalan ke-11 anna, penggalan ke-12 hum, penggalan ke-13 kafaru, penggalan ke-14 bi, penggalan ke-15 Allahi, penggalan ke-16 wa, penggalan 17 bi, penggalan ke-18 rasulihi, penggalan ke-19 wa, penggalan 20 la, penggalan ke-21 ya'tuna, penggalan ke-22 as-solata, penggalan ke-23 illa, penggalan ke-24 wa, penggalan ke-25 hum, penggalan ke-26 kusala, penggalan ke-27 wa, penggalan ke-28 la, penggalan ke-29 yunfiquna, penggalan ke-30 illa, penggalan ke-31 wa, penggalan ke-32 hum, penggalan ke-33 karihuna. Surat At-Taubah ayat 54. Penggalan pertama wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua ma,
Huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ketiga bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata. Sebutin Bu Kamila. Bu Kamila, manaannya belum disebut. Siap Bu ya? Oh iya. Yang ketiga manaa. Penggalan ketiga manaa. Bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata manaa. Pola fa'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 430, artinya dia telah mencegah. Penggalan keempat, hum. Kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan kelima, an. Huruf bermakna. Huruf yang memfatahkan huruf akhir kata kerja. Terdapat di buku materi halaman 36, artinya bahwa. Penggalan keenam, tukbala. Bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya tuh dan domah di akhir kata. Ciri pasif, huruf KKSAD berharokat domah, huruf kedua akar kata fathah. Karena ada an di depan, kata sebelumnya tukbalu berubah menjadi tukbala. Terdapat di buku materi halaman 36. Pelaku hia, akar kata qobila. Pola fa'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 329, artinya dia akan diterima. Penggalan ketujuh, min. Bentuknya huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-8, hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-9, nafaqatuhum. Bentuknya kata kerja majemuk. Ciri kata benda tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri kedua, kata ganti milik. Nafaqatu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek jamak. Ciri kata bendanya tak marbuto pada kata benda tunggal. Akar kata nafako. Pola kata kerja fa'ala. Ciri subjek harokat doma. Ciri jamak sesuai kamus. Kata benda tunggalnya nafakotun. Pola kata benda tunggalnya fa'alatun. Pola kata benda jamaknya fa'alatun.
Artinya terdapat di Mahmud Yunus halaman 463. Nafkah-nafkah. Hum, kata ganti milik. Artinya mereka. Arti KBM-nya nafkah-nafkah mereka. Penggalan ke-10 illa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya kecuali. Penggalan ke-11 anna. Bentuknya huruf bermakna. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-12 hum, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-13 kafaru. Bentuknya KKL, cirinya waw, sukun alif. Pelaku hum. Akar kata kafaro. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 378. Artinya mereka telah kafir. Penggalan ke-14 bi. Bentuknya huruf jer, artinya kepada. Penggalan ke-15 Allahi. Sebagai objek, artinya Allah. Penggalan ke-16 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17 bi. Bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-18 rasulihi. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti milik. Rasulihi, rasuli. KB kakak objek tunggal. Terdiri dari dua kata rasuli dan hi. Karena bermajemuk dengan kata ganti hi, tanwinnya menghilang. Asal kata rasulan. Ciri kata benda, huruf jer dan tanwin. Akar kata rosila. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ulun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 141, artinya Rasul. Hi, kata ganti milik, artinya nya. Penggalan ke-19 wa. Merupakan huruf bermakna. Kamila, arti KBM belum? Arti KBM rasulihi apa? Arti KBM rasulnya. Rasulihi ya, maksudnya. Oke, lanjut. Penggalan ke-19 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-20 la. Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-21 ya'tuna. Bentuknya KKSAD, cirinya ta, waw, sukuna. Pelaku hum, akar kata ata.
Ada 4 kata menurut penelitian Al-Hasani kurang lebih berjumlah 90% di dalam Al-Quran, terdapat di buku materi halaman 33. Qala fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 33, artinya mereka akan memperbuat. Penggalan ke-22 as-solata. Bentuknya KBKK, ciri kata bendanya alif lam dan tak marbuto. Akar kata solawa menjadi sola. Analog sia 1.2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alatun. Terdapat di Munawir halaman 792, artinya sholat. Penggalan ke-23 illa. Bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-24 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25 hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-26 kusala. Bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya sesuai kamus. Ciri SL-nya sesuai pola tunggal. Akar kata kasila. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya kaslanu. Pola kata benda tunggalnya fa'lanu. Pola kata benda pola KBSL fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 375 yang artinya yang sangat malas. Penggalan ke-27 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-28 la. Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-29 yunfiquna. Bentuknya KKSAD. Ciri ya, domah, dan wawu sukuna. Pelaku hum. Akar kata nafako. Polanya af'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 463, artinya mereka akan menafkahkan. Penggalan ke-30 illa. Bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-31 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-32 hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-33 karihuna. Bentuknya
kata benda, subjek jamak, ciri kata bendanya tanwin pada kata benda tunggal. Ciri subjek jamaknya wawu sukunah. Akar kata kariha. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya kariha. Karihun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'iluna. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 372. Artinya orang-orang yang benci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna sholata illa wahum kusala wa la yunfiquna illa wahum karihun. Arti surat At-Taubah ayat 54. Dan dia tidak mencegah mereka untuk nafkah-nafkah mereka diterima, melainkan sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan sangat malas, dan tidak pula menafkahkan harta, melainkan mereka orang-orang yang tidak sudi atau terpaksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Kamilah ya selesai menguraikan ayat atau ayat 54 ya. Bagaimana Bu Kamilah setelah menguraikan ayat ini? Alhamdulillah Buya, lega rasanya. Kenapa lega? Karena udah menyelesaikan tugas Buya. Kenapa ada yang lewat tadi Bu Kamilah? Beban tugas ini kan bawa nama kelas Buya. Iya, nggak apa-apa. Mantap ya. Bu Kamilah sekarang kalau baca ayat gimana nih? Wa ma mana'ahum sudah bisa paham. Sedikit-sedikit sudah memahami. Yang pasti kalau ketemu tak, ketemu ya langsung. Wah, KKSAD. Sambil tangan. Ya. Itu Buya nomor 1. Amin. Ya. Kalau ada waw sukun alif belakang, ini KKL ini gitu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa istiqamah Bu Kamilah ya. Siap Buya. Rajin ya belajarnya. Rajin selalu masuk kelas ya. Baik. Demikian Bu Kamilah ya. Semoga Bu Kamilah tetap bersama Al-Quran sampai Allah panggil kita ya Bu Kamilah ya. Insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi surat At-Taubah ayat 54 yang sudah dibawakan dengan mumtaz oleh Ibu Kamilah. Kemudian demikian, kalau ada hal-hal yang kurang pas ya, atau yang kurang urai, yang kelewatan, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Baik, kepada Bu Lestari kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Lestari. Bu.
Demikianlah uraian gramatikal terjemah Al-Quran metode Al-Hasani, surat At-Taubah ayat 54. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah diuraikan pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.